Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairil khalqi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal mujahidina fi Palestin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati para pengurus dari BKK Rohis PLN Pusat, wabil khusus host atau moderator yang membersamai kita pada siang hari ini yang mukarramah Kakanda Ustazah Laili Rahmania beserta Qori'ah yang membacakan surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10 dan ayat 11 yaitu Mbak Ulfa. Dan para akhwati fillah, alhamdulillah wa syukrulillah, atas izin Allah kita dipertemukan kembali dalam satu majelis secara virtual. Hari ini yang merupakan Sayyidul Ayyam, Jumat 23 Mei 2025 bertepatan dengan 25 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan saat ini dan ke depan senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik para akhwati fillah, insyaallah siang hari ini kita akan mengkaji serial biografi Ummahatul Mukminin, dan sosok Ummahatul Mukminin yang akan kita bahas adalah Juwairiyah. Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Saya izin untuk share slide yang sudah saya siapkan untuk kajian siang hari ini. Apakah sudah tampak, Kak Laili? Sudah, Ustazah. Baik. Kita akan memulai dari pendahuluan ya, karena memang setiap kita membahas biografi Ummahatul Mukminin ada beberapa tema-tema, dan yang pertama kita akan mulai dari pendahuluan. Di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita sebagai perempuan yang memang merupakan manusia seutuhnya, kita punya peran. Peran kita macam-macam, peran paling utama adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Peran yang kedua adalah kita sebagai khalifah fil ard. Karena kita dalam makhluk sosial. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan peran yang ketiga yang akan kita pelajari dari sosok Ummul Mukminin ini adalah kita menjadi makhluk yang kontributif. Seperti sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linas. Kita berusaha mempelajari dari sosok Juwairiyah, Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris ini sebagai orang yang anfa'uhum linnas. Maka para akhwati fillah, ketika ketiga peran ini kita lakukan dimulai dengan dorongan hati, tidak ada paksaan. Bahkan ketika kita lakukan dengan ketulusan hati, maka akan menghasilkan suatu amal soleh yang membuat kebahagiaan hati kita. Yang mana kebahagiaan hati ini tidak dapat ternilai dengan materi, yang kita kenal dengan kesejahteraan psikologis. Jadi ada kepuasan hati, ada ketenangan hati. Nah, ketika kita mendapatkan ketenangan hati, tentu kita tidak berhenti pada titik itu. Kita akan mengulang kembali. Kita akan melakukan lagi beragam
aktivitas, ragam hal yang merupakan amal soleh sehingga kita bisa merasakan ketenangan hati dan kepuasan hati. Nah, ini yang akan kita pelajari dari sosok Ummahatul Mukminin, yaitu Juwairiyah binti Al-Haris. Siapakah Juwairiyah binti Al-Haris? Dalam beberapa referensi yang saya baca dikatakan beliau nama lengkapnya Juwairiyah binti Al-Haris bin Abu Dirar. Ada yang mengatakan beliau lahir sekitar tahun 9 sebelum Hijriah atau sekitar tahun 610 Hijriah. Jadi sebelum Masehi ya, 610 Masehi atau 9 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Namun di keterangan yang lain dikatakan beliau dilahirkan sekitar 14 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Siapakah sosok ayah dari Ummahatul Mukminin ini? Beliau punya seorang ayah yang merupakan tokoh dari Bani Mustalik. Bernama lengkap Al-Haris bin Abu Dirar bin Al-Habib Al-Khuzaiyah Al-Mustaqlikiyah. Jadi ayahnya ini Al-Haris bin Abu Dirar merupakan pemuka dari Bani Mustalik dan juga dari suku Khuzaiyah. Ketika masa pemerintahan dari sang ayah, posisi Bani Mustalik ini bisa dikatakan tempat yang sangat strategis, ya, karena wilayahnya antara Mekah dan Bandidah dan di sekitar dari Laut Merah, yaitu di sini ada keterangan Qatar Rabiq dan Jeddah. Sehingga ketika posisinya dekat dengan tepi pantai dan juga kawasan antara Mekah dan Madinah, maka menjadikan lokasi dari Bani Mustalik ini tempat strategis untuk para saudagar, ya, untuk transit dan juga perlintasan para kabilah. Nah, ketika tempat ini menjadi tempat yang juga sering dikunjungi oleh orang-orang yang berdagang maupun kabilah, menjadikan Bani Mustalik ini bani yang terpandang. Dan perlu kita ketahui Bani Mustalik ini adalah orang ya yang tinggal dekat di antara Mekah dengan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah, dan mereka pada saat itu berkeyakinan tidak menyembah Allah dalam artian kaum musyrikin pada saat itu. Oke, bisa dipahami? Nah, ketika Juwairiyah binti Al-Haris lahir sebagai putri pemimpin dari Bani Mustalik, maka tentu beliau hidup dengan keadaan yang bahagia karena penuh kasih sayang dari orang tuanya, bahkan dengan kenikmatan fasilitas yang mewah, dan beliau mendapatkan kehormatan. Orang tuanya mendidik dari Juwairiyah binti Al-Haris ini dengan baik sekali, sehingga Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha ini tidak hanya cantik secara zahir, tetapi juga cantik secara batin. Beliau memiliki inner beauty yang kita pahami, memiliki akhlakul karimah, memiliki etika yang mulia. Sehingga pada saat itu banyak sekali para pemuda khususnya dari Bani Khuza'ah ingin meminangnya. Dan sang ayah menentukan jodoh untuk Juwairiyah binti Al-Haris dengan seorang pemuda dari kaumnya, dari kaum Khuza'ah bernama Musafi bin Sofwan. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana nasab dan keluarga dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, kita bergeser sejenak. Kita melihat kisah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dan para kaum muslimin berdakwah ya di Mekah itu sekitar 13 tahun. Sampai akhirnya mereka atas izin Allah, atas perintah Allah hijrah ke tempat lain yaitu Yasrib yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Yasrib ini yang menjadi tempat yang dipilih untuk hijrah Nabi? Pertama, karena di sana sudah ada beberapa kaum muslimin yang merupakan bagian dari kaum Aus dan Khazraj yang mengikrarkan yang kita kenal dengan Bai'ah Aqobah pertama dan Bai'ah Aqobah kedua. Mereka sudah terbuka tangan untuk menyambut Rasulullah dan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah memantapkan ya untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah. Dan yang kedua, kondisi dari alam Yasrib ini bisa dikatakan strategis dengan kondisi yang subur bagi pertanian dan juga memiliki udara yang cukup segar karena ketinggiannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Mekah posisinya. Ya, datarannya agak lebih tinggi dibandingkan dengan Mekah. Lalu apalagi yang uniknya di Yasrib ini
Berbeda dengan di Mekah karena penduduknya yang tinggal di sana beragam. Tidak hanya kaum muslimin, tidak hanya orang musyrik, tetapi juga ada ahlul kitab. Ahlul kitab yang memang bisa dikatakan hampir tidak ada atau sedikit sekali di Mekah. Tapi di Madinah ada beberapa ahlul kitab. Baik orang Yahudi yang kita kenal di sana ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan juga orang Nasrani yang merupakan kelompok lebih sedikit dibandingkan Yahudi. Yang kita kenal di situ ada namanya Bani Najran. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke tempat yang bernama Yasrib, lalu kemudian dikenal dengan Madinatul Munawwarah, dengan kompleksitas penduduk yang macam-macam ragam agama, maka Rasulullah SAW mengatur bagaimana agar kedamaian bisa terwujud antar sesama penduduk yang tinggal di dalam kota Yasrib. Maka di sini Rasulullah SAW dengan kecerdasannya yang diberikan oleh Allah dan juga dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatur tiga pilar. Tiga pilar utama agar relasi kaum muslimin dan juga penduduk di Yasrib pada saat itu menjadi lebih baik. Baik, yang pertama yaitu hubungan ya, sebentar saya ada tamu. Baik, yang pertama adalah hubungan umat Islam dengan Allah. Ya, bagaimana yang kita kenal hubungan relasi ini dengan istilah hablum minallah. Bagaimana kaum muslimin ini bisa berinteraksi dengan intens, berinteraksi dengan baik dan optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa peran kita ya, baik kaum laki-laki maupun perempuan adalah sebagai Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Rasulullah mengatur bagaimana hubungan umat Islam dengan Tuhannya. Maka di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun tempat yang bisa memfokuskan menyatukan kaum muslimin untuk beribadah secara jamaah yang kita kenal dengan pembangunan Masjid Nabawi. Itu yang pertama, pilar pertama. Lalu yang kedua, sebagai kaum muslimin, bukan hanya sebagai Abdullah saja, tetapi juga merupakan makhluk sosial. Maka ketika sebagai makhluk sosial, Rasulullah mengatur bagaimana hubungan kaum muslimin dengan sesama muslimnya. Karena ada ikatan yang kita kenal dengan ikatan ukhuwah Islamiyah, ada hubungan yang erat. Nah, di sana kita ketahui ada kaum muhajirin, ada kaum ansor. Maka Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, bahwa keduanya merupakan umat Islam. Keduanya memiliki kewajiban, keduanya memiliki hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pilar yang kedua. Lalu pilar yang ketiga adalah bagaimana Rasulullah mengatur hubungan umat Islam dengan umat selain umat Islam yang kita kenal dengan umat non-Islam. Sebagaimana tadi disampaikan, ada kaum musyrikin yang merupakan contohnya Bani Mustalik ya, lalu ada orang Yahudi dan juga ada orang Nasrani. Maka para khawatifillah, di sini Rasulullah mengatur yang kita kenal dengan istilah toleransi dan ada dalam undang-undang yang bisa dikatakan undang-undang pertama di dunia yang kita kenal dengan nama yang masyhur itu adalah Piagam Madinah. Di mana di sini Rasulullah mengatur ya bagaimana keragaman antar umat beragama hidup di dalam satu tempat, mereka saling bahu membahu. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW sebagai pemimpin, lalu umat Islam yang berada di Madinah sebagai kaum mayoritas tidak semena-mena mengusir kaum Yahudi, mengusir orang Nasrani, kaum musyrikin tidak, tetapi mereka hidup berdampingan. Bahkan mereka melakukan semacam perjanjian ya di Piagam Madinah bahu membahu untuk menjaga Yasrib, khususnya ketika Yasrib mendapat serangan dari luar. Maka para khawatifillah, di sini kita melihat bagaimana Rasulullah memulai kehidupan di Madinah dengan tidak mengabaikan penduduk yang sudah ada di Madinah atau di Yasrib. Namun, seiring perjalanan waktu ketika Rasulullah dan kaum muslimin mulai memenangkan beberapa peperangan, di antaranya perang Badar, lalu perang Ahzab, ya. Maka setan sebagai makhluk Allah yang ingin selalu menyebabkan manusia itu menyimpang, menyebabkan kaum muslimin itu melakukan kemaksiatan,
ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka mulai membisikkan. Membisikkan kepada siapa? Yang akan kita bahas ini adalah diantaranya kepada Bani Mustalik. Setan ini membisikkan ke Bani Mustalik agar mereka memiliki hati tidak suka kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Para khawatifillah, Bani Mustalik tergoda dengan rayuan. Di situ ada rasa cemburu, ada rasa iri, ada rasa dengki dengan kemenangan Islam, dengan kemajuan agama Islam, menyebarnya agama Islam. Maka mereka mulai berani melanggar undang-undang atau kesepakatan yang disepakati sebelumnya pada Piagam Madinah. Di antaranya apa? Mereka mulai menyusun strategi, menyusun kekuatan bagaimana untuk menyerang kaum muslimin, bahkan menyakiti Rasulullah SAW atau kita kenal dengan menghabisi Rasulullah. Maka ketika kabar ini mulai terdengar oleh Rasulullah SAW, beliau sebagai seorang pemimpin tidak langsung terprovokasi, tetapi beliau ingin tabayun. Nah, cara tabayunnya Rasulullah mengirim utusan bernama Buraidah bin Al-Husayb. Jadi Rasulullah mengirim utusan untuk mencari tahu apakah benar Bani Mustalik ini sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Padahal mereka sama-sama satu wilayah yaitu di Madinah. Dan ternyata betul. Ternyata betul. Buraidah bin Al-Husayb menemukan ya bahwa Bani Mustalik sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin dan juga menghabisi Rasulullah SAW. Bahkan Bani Mustalik juga mengirim beberapa mata-mata, ya, mengirim beberapa mata-mata untuk mengintai bagaimana kaum muslimin di Madinah. Namun satu persatu mata-mata tersebut tertangkap, bahkan dihabisi oleh kaum muslimin. Nah, ketika mata-mata mulai satu persatu tertangkap, ketahuanlah kalau mereka punya niatan, punya strategi untuk menyerang kaum muslimin. Akhirnya beberapa orang yang bergabung dengan Bani Mustalik, ya, termasuk dari Bani Mustalik sendiri, mulai gentar, mulai takut. Di antara mereka bahkan keluar atau membelot dari pasukan Bani Mustalik karena takut dengan kekuatan kaum muslimin yang memang mulai tambah kuat pasca dari perang Ahzab. Maka di sini para khotifillah kita melihat bahwa mereka yang memulai melanggar perjanjian perdamaian di kota Madinah. Sedangkan bagi kita sebagai kaum muslimin, kita diperintahkan oleh Allah. Di sini dalam surat An-Nahl ayat 91 kita diperintahkan oleh Allah untuk memegang janji, memegang kesepakatan. Tidak boleh kita melanggar perjanjian. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun." Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka para fatifillah, ketika Bani Mustalik melanggar perjanjian, maka Rasulullah SAW melakukan ketegasan. Karena memang sudah terbukti dari utusan yang Rasulullah SAW kirim bahwa Bani Mustalik sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Maka dengan kecerdasan Rasulullah SAW, sebelum mereka menyerang kaum muslimin, maka Rasulullah yang menyerang mereka terlebih dahulu. Dalam catatan sejarah, dalam catatan sirah Nabawi disebutkan sekitar bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, sedangkan Ibnu Ishaq mengatakan sekitar tahun 6 Hijriah. Jadi ada dua perbedaan. Dikatakan pada bulan Sya'ban tahun tersebut terjadilah peperangan antar kubu muslimin dengan Bani Mustalik. Nah, dari muslimin sendiri tadi dikatakan ada muhajirin dan ansar. Maka Rasulullah SAW berikan panji muhajirin kepada sahabat beliau yang bernama Abu Bakar, sedangkan panji Ansar kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Nah, ketika Rasulullah keluar, ya kan, itu kan posisinya agak keluar dari Madinah, maka untuk permasalahan di kota Yasrib, Rasulullah wakilkan kepada sahabat yaitu Zaid bin Harisah. Dan ketika perang dengan Bani Mustalik, Rasulullah membawa satu dari istri beliau yaitu Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka para khotifillah, di sini dengan strateginya Rasulullah menyerang mereka saat mereka dalam kondisi merasa belum dimulai nih peperangan. Akhirnya mereka kalah.
Nah, tapi Masya Allah, di sini ada hikmahnya ketika saya membaca sirah ini. Hikmahnya tidak sampai terjadi pertempuran yang menyebabkan banyak jatuh korban. Ya, kalau di kubu Bani Mustalik yang kalah, itu sekitar 10 orang yang jadi korban. Dan salah satunya adalah suami dari Juwairiyah binti Al-Haris, yang bernama Musafi bin Sofwan. Sedangkan dari kaum muslimin, itu korbannya hanya satu dan itu disebabkan salah sasaran. Jadi ada orang Ansar kira ini musuh, ternyata itu adalah kaum muslimin, ya. Jadi dari kaum muslimin hanya satu orang korbannya. Maka ketika kaum muslimin menang dari peperangan dengan Bani Mustalik, mereka kembali ke Madinah membawa beberapa tawanan perang. Di sini dikatakan sekitar 700 orang yang merupakan tawanan perang. Dan juga membawa 2.000 ekor unta dan 5.000 ekor kambing. Dan juga ada sekitar dari anak-anak dan perempuan sekitar 200 keluarga. Dan salah satu dari tawanan perempuan adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Maka para khawatifillah, di sini kita melihat bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan sebagaimana kita ketahui ketika peperangan ini ada harta rampasan perang, maka dibagi-bagi kepada orang yang terlibat dalam peperangan. Nah, kebetulan ketika pembagian harta rampasan perang untuk Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha jatuh kepada tangan sahabat yang bernama Sabit bin Qais bin Shimas. Bisa dipahami? Jadi sahabat ini yang mendapatkan harta rampasan perang berupa Juwairiyah. Pada saat Juwairiyah posisinya sebagai harta rampasan perang, beliau tentu ingin membebaskan dirinya karena beliau selama ini adalah seorang putri dari pimpinan dari Bani Mustalik. Maka dengan kecerdasannya Juwairiyah bernegosiasi dengan Sabit bin Qais. Beliau mengatakan, saya ingin merdeka. Saya tidak ingin menjadi budak Anda. Lalu Sabit bin Qais silahkan. Kalau Anda ingin bebas dari saya, silahkan. Tapi Anda harus membayar sekitar 9 uqiyah emas. 9 uqiyah emas ketika saya cari, itu kalau itu kan 9 uqiyah emas. 1 uqiyah itu setara dengan 40 dirham atau 285,73 gram emas. Jika dilihat dikonversi kepada harga emas pada saat ini di Indonesia sekitar 1.900.000 lah ya, maka kurang lebih dana yang dibutuhkan oleh Juwairiyah binti Al-Haris untuk membebaskan diri dari Sabit bin Qais sekitar 549.944.700 rupiah. Bayangkan, saat itu dia menjadi tawanan, tidak harta benda. Maka apa yang dia lakukan? Dengan kecerdasannya, dia mencari bantuan dan dalam pikiran Juwairiyah yang saya bisa minta bantuan adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para fatifillah, di sini mengenai masalah pembagian harta ghanimah memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Silahkan nanti Anda bisa membuka di surah Al-Anfal, khususnya di ayat 41 sampai 43. Kita kembali. Ketika Juwairiyah membutuhkan bantuan dana untuk membebaskan dirinya, dan dia mengetahui orang yang tepat untuk dia minta tolong adalah Rasulullah SAW sebagai pimpinan dari kota Madinah. Maka beliau izin untuk mendatangi Rasulullah SAW. Nah, ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, ingat tadi kita bilang apa? Ya, yang istri yang ikut dengan Rasulullah adalah Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keterangan lain itu dijelaskan bahwa Siti Aisyah sudah mulai ada rasa cemburu ketika tahu Juwairiyah akan menemui Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pertama, dari sisi fisik, Juwairiyah binti Al-Haris adalah sosok wanita yang cantik rupawan. Dengan gaya gestur tubuhnya, dengan attitude yang menunjukkan dia adalah wanita berkelas, kan memang merupakan anak dari kabilah atau pimpinan Bani Mustalik. Jadi ada rasa cemburu dari Siti Aisyah. Nah, kita kembali lagi ketika Juwairiyah binti Al-Haris ini datang kepada Rasulullah SAW, Masya Allah. Di satu keterangan dikatakan bahwa beliau berkata, wahai Rasulullah, aku ini wanita muslimah. Jadi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu beliau melanjutkan, saya tertimpa musibah ya Rasulullah. Saya menjadi bagian tawanan dengan kekalahan dari Bani Mustalik.
saya harus membayar sekitar 9 uqiyah emas kepada Sabit bin Qais. Lalu beliau memohon kepada Rasulullah, bisa nggak Rasulullah bantu saya? Nanti saya akan mencicil, bayarnya tuh berangsur-angsur seperti itu. Lalu Rasulullah SAW dengan kerahimannya, dengan kasih sayangnya, beliau menawarkan hal yang berbeda. Beliau berkata, ada yang lebih baik dari itu, wahai Juwairiyah. Ada yang lebih baik untukmu dari itu. Lalu Juwairiyah bertanya, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku akan lunasi ya untuk biaya pembebasanmu dan aku akan menikahimu. Jadi Rasulullah menawarkan, mau nggak ya kamu aku berikan dana untuk dibebaskan, lalu aku menikahimu. Dan ingat ini bukan jadi mahar. Ya karena di keterangan lain nanti dikatakan maharnya beda lagi. Rasulullah memberikan mahar sekitar 400 dirham. Maka Juwairiyah binti Al-Haris yang memang sudah dikatakan ya kalau dalam salah satu buku yang saya baca sudah masuk Islam, tentu bahagia dengan tawaran dari Rasulullah SAW. Ya, akhirnya beliau menerima pinangan Rasulullah SAW tentu setelah nanti selesai masa iddah. Itu kondisi Juwairiyah ketika dia meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Di sisi yang lain kita membicarakan ayahnya Haris bin Darar. Beliau dengan kasih sayangnya ya tentu kepikiran anaknya menjadi tawanan. Ya kebetulan beliau berhasil kabur lah ibaratnya selamat. Akhirnya beliau mengumpulkan harta-harta yang masih ada, di antaranya beberapa untuk dibawa semuanya, tujuannya untuk menebus putrinya. Ya. Dalam pikiran Haris, pokoknya saya harus bisa membebaskan anak saya. Saya tidak bisa membiarkan anak saya menjadi budak. Nah, karena di pikirannya itu tadi, ya karena masih ada rasa iri, dengki, ya, pahamnya orang Islam itu tidak baik, ya. Jadi ada rasa khawatir. Dan saya rasa ini merupakan hal yang wajar ketika seorang ayah mengkhawatirkan putrinya. Maka ketika dalam perjalanan, ya beliau kan masih di dekat daerah persembunyian dekat dari Bani Mustalik, ketika akan masuk kota Madinah istirahat. Nah, beliau melihat unta-unta, lihat ada 2 unta yang beliau merasa ini untanya cakep sekali nih. Kalau saya kasih sayang juga. Akhirnya 2 unta ini disembunyikan di beberapa tempat yang kehalang dengan bebatuan. Ya, jadi diumpetin 2 unta ini. Lalu datanglah sampailah Al-Haris bin Darar ini ke hadapan Rasulullah SAW, minta izin pengen ketemu Rasulullah, diizinkan oleh para sahabat, lalu terjadilah dialog. Ya Muhammad, saya adalah pimpinan dari Bani Mustalik. Saya mengakui kekalahan saya datang ke sini ingin membebaskan putri saya. Saya membawa unta-unta saya untuk membebaskan putri Anda. Lalu kata Rasulullah SAW, baik, saya akan terima. Tapi mana 2 unta yang kamu sembunyikan? Masya Allah. Di sini Haris terbelalak, kaget. Kok bisa Nabi Muhammad SAW tahu kalau beliau menyembunyikan 2 ekor unta yang bagus? Nah disitulah turun hidayah Allah. Akhirnya Haris bin Darar mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Haris, kita serahkan kepada putrimu. Apakah dia akan kembali kepada engkau atau tetap di sini? Karena Rasulullah memang sudah meminang dari Juwairiyah binti Haris, kan masih menunggu masa iddah ya. Akhirnya Juwairiyah mengatakan kepada ayahnya, beliau lebih memilih bersama Rasulullah SAW. Mengapa? Karena beliau melihat bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya sebagai seorang tawanan perang. Maka para khotifillah, sejak itulah Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, dan beliau menjadi salah satu ummul mukminin. Dijelaskan pernikahan itu dengan mahar sekitar 400 dirham. Dan awalnya Juwairiyah binti Al-Haris bernama Barrah. Artinya perempuan yang baik, yang suci ya. Tapi Rasulullah kurang suka dengan nama Barrah, akhirnya diganti dengan nama Juwairiyah radhiyallahu anha. Baik, kaum muslimin para khotifillah, maka setelah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, kaum muslimin ya yang tadi mendapatkan harta rampasan perang, ya mendapatkan ghanimah, terbuka hatinya. Ya, tentu ini di sini banyak peran Allah Subhanahu wa taala karena memang yang memiliki hati itu adalah Allah. Yang membolak-balikan adalah Allah. Maka
hati dari kaum muslimin ini merasa kita tidak enak menyandera menyandera orang-orang yang merupakan besannya Rasulullah. Karena Bani Mustalik menjadi besannya Rasulullah. Maka kaum muslimin, Masya Allah, mereka semua melepaskan tawanan, melepaskan orang-orang yang merupakan harta rampasan perang mereka. Jadi dilepaskan Bani Mustalik. Dan saat itulah turun hidayah Allah, turun rahmat Allah, Bani Mustalik serentak masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka merasakan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang. Maka para khawatirlah, inilah yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Juwairiyah binti Al-Haris, beliau masuk Islam menjadi istri Nabi, juga membawa keberkahan dan rahmat dari Allah. Di antaranya memeluk agama Islam dari Bani Mustalik. Semuanya memeluk. Baik, ketika beliau Juwairiyah binti Al-Haris sudah menjadi istri Nabi, maka beliau mempelajari ragam hal yang berkaitan dengan Islam. Ya, bayangkan belajar langsung dari sumbernya langsung. Ya, ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh para istri Rasulullah SAW seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, ya, termasuk di sini Juwairiyah. Dan ada beberapa hadis, ya, dikatakan ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Saya hanya mencantumkan 2 di sini. Di antaranya yang pertama, suatu hari Juwairiyah binti Al-Haris sedang berpuasa. Tapi memang tidak dikatakan itu puasa apa, tapi kemungkinan puasa sunnah. Kebetulan itu adalah hari Jumat. Ya, Rasulullah bertanya, kamu lagi puasa? Iya, saya puasa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kemarin kamu puasa enggak? Yaitu hari Kamis. Enggak. Besok kamu puasa enggak? Yaitu hari Sabtu. Enggak. Kalau gitu batalkan. Ya, kalau gitu batalkan. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, sebaiknya kita tidak berpuasa di hari Jumat kecuali sebelumnya kita berpuasa atau setelahnya kita berpuasa. Seperti itu. Lalu yang kedua, dikisahkan di sini ya dari hadis, ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indi Juwairiyah wa kana ismuha Barra, fa hawala ismaha fa kharaja wa hiya fi musallaha wa raja wa hiya fi musallaha fa qala lam tazali fi musallaki hadha qalat na'am qala qad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qulti lawazanathunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Jadi ceritanya Rasulullah SAW keluar, ya, mendapati Juwairiyah di musolahnya, di tempat dia sholat, ya, itu pagi, ya, sekitar waktu duha. Lalu ketika jelang zuhur Rasulullah dapati dia masih di tempat yang sama. Kata Rasulullah, kamu masih di sini? Iya. Dalam artian beliau sedang berzikir, ya, baca Al-Quran ibaratnya. Lalu Rasulullah mengajarkan, bagaimana kalau aku ajarkan kepada engkau 4 kalimat yang engkau baca sebanyak 3 kali, maka itu ketika ditimbang lebih berat daripada zikir dan kebaikan apapun yang engkau lakukan dari pagi sampai zuhur. Mau. Juwairiyah mau. Akhirnya diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Yang artinya maha suci Allah dan seraya memuji Allah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluk. Bayangkan, siapa yang bisa menghitung jumlah makhluk? Tidak ada. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu jumlah bilangan makhluk. Ingat, jumlah makhluk ini bukan hanya manusia. Ada binatang, ada tumbuhan, ada hewan-hewan, termasuk malaikat dan jin. Jadi banyak sekali. Lalu waridha nafsihi, ya, sebanyak keridhaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Masya Allah, berapa banyak orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah? Banyak. Baik yang sebelum kita lahir maupun setelah kita lahir, banyak sekali. Wazinata arsyihi, yang ketiga, sebanyak atau seberat dari arsy-nya Allah. Kira-kira berapa beratnya arsy-nya Allah? Wallahu alam. Lalu yang keempat, wa midada kalimatihi, sebanyak jumlah tinta yang kalau digunakan untuk menulis kebesaran atau kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah tidak ada yang bisa menghitung karena begitu banyak dan begitu luas. Maka para akhwati fillah, ini amalan kalau kita baca setara dengan kita berzikir dari pagi sampai zuhur. Jadi tolong kita baca sebanyak 3 kali, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi
wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini adalah amalan yang Rasulullah SAW ijazahkan kepada Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Maka para akhwati fillah, apa yang bisa kita pelajari dari sosok ibunda kita? Yang pertama, kecerdasan beliau. Ya, kecerdasan tidak hanya yang berkaitan dengan masalah dunia, tapi juga akhirat. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu wa hawahu wa tamanna 'ala. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan dia ketika berbuat, mikirnya bukan hanya berbuat untuk dunia, tetapi sampai nanti ke akhirat. Jadi prospeknya lebih jauh. Itu orang yang cerdas. Sedangkan orang yang lemah, ya, bukan dikatakan orang bodoh. Dalam artian orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia banyak berangan-angan minta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Nah, Juwairiyah binti Al-Haris, bayangkan ketika posisi beliau dalam kondisi sebagai tawanan perang akan dijadikan budak, beliau berusaha survive bagaimana bisa menjadi wanita yang merdeka seutuhnya. Dengan kecerdasannya, beliau langsung menuju kepada orang yang memiliki kekuatan, memiliki power di Madinah, yaitu Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah, Rasulullah SAW memberikan jalan keluar yang menjadikan beliau orang yang mulia, yaitu sebagai Ummul Mukminin. Lalu yang kedua, dari beberapa penjelasan kita melihat tadi ada hadis ya, bagaimana beliau berpuasa sunnah bahkan pada hari Jumat pada saat itu. Maka ini menunjukkan beliau gemar beribadah. Dan selain gemar beribadah, beliau juga rajin berzikir kepada Allah SWT. Bayangkan, dari waktu duha sampai jelang waktu zuhur, beliau tidak berpindah tempat dari musolahnya, dari tempat sholatnya untuk zikir kepada Allah dan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan yang tadi kita baca, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Menunjukkan apa? Sebagai seorang muslimah, apapun kondisi kita, sedang berdirikah, dudukkah, bahkan berbaring, kita bisa berzikir, menyebutkan asma Allah, menyebutkan kalimat thayyibah. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, beliau belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan, ayo kita ketika menjadi seorang muslimah, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, bahkan menjadi seorang nenek, kita rajin menuntut ilmu. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, tuntutlah ilmu. Kutubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kita masih buayan, kalau bisa sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Ingat, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Kita melihat bagaimana Ibunda Juwairiyah rajin belajar, menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Maka parwati fillah, mudah-mudahan dari beberapa keutamaan sosok Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha menjadi inspirasi kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Maka parkhati fillah, di sini keterangan terakhir kita dapatkan bahwa Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris wafat dengan usia yang cukup tua, yaitu sekitar 70 tahun pada masa kekhalifahan Muawiyah. Sebagaimana kita ketahui, Muawiyah ini menjadi khalifah setelah kekhalifahan dari Hasan. Ya, jadi awalnya Ali bin Abi Thalib, lalu ke Hasan, baru ke Muawiyah. Dan itu dikatakan sekitar tahun 50 Hijriah. Masya Allah, beliau diberikan usia yang cukup panjang, dan ketika meninggal, Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha ini dikuburkan di Baqi bersama beberapa istri dan putri Rasulullah SAW. Maka para khotifillah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha? Pertama, beliau adalah sosok muslimah yang tidak pantang menyerah dalam meraih kemerdekaan. Kita sebagai muslimah, kita memiliki hak untuk berbicara, memiliki hak untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, inspirasi kita, dan seterusnya. Lalu yang kedua, setiap orang mampu berperan sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain.
Lihat bagaimana Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Ketika beliau masuk Islam, ternyata ini menjadi salah satu sabab dibukakannya hati kaum muslimin untuk mau membebaskan Bani Mustalik, sehingga Bani Mustalik semuanya dengan keridhaan mereka memeluk agama Islam. Lalu yang ketiga, gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Lihat bagaimana Juwairiyah binti Al-Haris ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang muslimah, mendapatkan kemerdekaan, bahkan menjadi Ummul Mukminin, beliau gunakan kesempatan tersebut untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya dari sumbernya langsung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai kisah Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.